Ya, teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan ingat teman-teman di bursa ini kita tidak boleh serakah, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ke bagian keduanya, tapi sebelumnya bagi yang baru bergabung silahkan dibaca terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan super thanks ya. Terima kasih. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat, dan telah subscribe juga luar biasa yang lama apalagi yang baru. Sangat luar biasa teman-teman semuanya, yang telah memberikan komentar juga luar biasa, yang telah nge-like setiap videonya. Terima kasih teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video ini tidak akan bermanfaat. Terus kepada yang telah mendoakan saya juga, mudah-mudahan diberikan kesehatan pula teman-teman. Baik, kita langsung aja. Kata teman kita jangan lama-lama katanya untuk prolognya. Oke teman-teman, ingat ya, jangan serakah kalau di bursa. Kita lanjut untuk bagian kedua. Ditanyain Goto, bagaimana Goto katanya. Goto kita lihat teman-teman. Nah, Goto ini beberapa hari ini ya, sekitar 5 hari ini dia sideways dan cenderung dia ada pembuangan terus teman-teman dari bandar porennya, tetapi dalam pembuangan itu ternyata bandar lokal makin masif untuk ngambil kembali teman-teman. Perhatikan untuk bandar lokalnya dulu dah. Ada si BB sudah ngambil lagi 22,3 miliar atau 2,8 juta lot. Si KI juga makin mengganas teman-teman, ngambil 17,6 miliar atau 2,28 juta lot ya. Di sini kita lihat untuk pembuangan si Poren siapa yang ngebuang, ada ZP, DP, CC, tapi BK YU sudah masuk sama RX. Nah, RX sekarang masuk di Goto teman-teman ya. Kemarin RX masuk di BBRI ya. Terus keluar hari ini di RX di BBRI. Nah, sekarang RX sudah masuk di Goto. Ini perkembangan yang baik teman-teman, walaupun dia cuma ngambil 2,6 miliar. Kalau di Goto ngambil 2,6 miliar sangat sedikit sekali teman-teman ya. Harusnya kalau RX itu ngambilnya sampai 3 juta lot gitu baru teman-teman ya, si RX bisa memberikan perlawanan. Sedikit lagi menyentuh harga kenaikan dan targetnya, optimis ke arah situ, cuma tetap harus hati-hati ada di angka 77 untuk penurunannya ya. MA10 masih menuju ke atas, mudah-mudahan tidak gagal naik lagi, mudah-mudahan bisa ke 8 dapat. Artinya Goto hari ini diakumulasi sama bandar lokal dan BB sama KI luar biasa. Tapi walaupun ada pembuangan daripada bandar Poren, RX YU sudah masuk kembali sama BK. Ini adalah biasanya bandar besar teman-teman, YU BK RX itu bandar besar ya. Tapi si BB tidak masuk hari ini. Apa si BB keluar? Coba lihat. Gak ada teman-teman ya, si BB tidak keluar. Oke. Jadi mudah-mudahan si YU, si BK sama si RX memberi dampak positif biar bisa up lah ke 88 teman-teman ya. Walaupun tadi ada dorongan daripada si bandar ke bawahin gitu, cuman tidak terlalu dalam lah dorongannya teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si RX ini bisa nahan terus, bisa ngebantu lah nahan teman-teman ya. Tapi yang paling berkuasa di sini adalah si BB untuk lokal, BB lokal berkuasa sama si KI. Oke, bagus teman-teman ya untuk si Goto ini perkembangannya, walaupun poin ngebuang tapi tetap si bandar lokal bisa nguasain untuk menahan harganya. Mudah-mudahan tidak jebol lagi dan dananya masih ada teman-teman si BB ya. Bahkan besok kalau si BB jualan berarti bagus teman-teman, dia harus ngumpulin dana dulu gitu, ngumpulin dana dulu baru dia bisa nahan lagi laju daripada bandar Poren ya. Tapi bandar Poren karena RX sudah masuk, itu kabar baik teman-teman ya. Lanjut ada TLKM. TLKM bagus teman-teman ya. Wah, ada tekanan dari atas teman-teman nih. Sudah naik harga kenaikannya 2680 malahan ditekan ya. Cuman bagus teman-teman, per hari ini 106 miliar masuk ke Telkom ya untuk Poren. KZ AKTP RX sudah masuk di Telkom lagi teman-teman ya. YU juga sudah masuk. BK mana? Aduh, BK keluar teman-teman ya. Jadi si RX tumben sama si BK tidak kerja sama. Si BB ini kalau sudah BK RX BB masuk sama YU ke deretan sebelah kiri, mudah-mudahan bisa di up teman-teman. Tapi sekarang juga si bandar Poren sudah ngambil bagus untuk RX, jadi optimis lah teman-teman bisa melewati harga kenaikannya minimal ke harga 2780-an teman-teman ya. 2780-an lah ya, 85-80 lah ya untuk si kenaikan Telkom ini. Terus bandar lokal juga sudah akumulasi per hari ini. Ada si AG teman-teman masuk ya, cuma sekarang si AG keluar ya. Nah, untuk Telkom ini bandar lokalnya sedikit teman-teman. Jadi sini yang berperan penting itu adalah si Poren. Nah, kalau Poren sudah masuk sekitar 4 hari, optimis lah teman-teman ya, Telkom ini bangkit lebih dulu deh daripada 4 bank itu ya. BMRI lanjut.
BMRI juga keren teman-teman. Saya lihat tadi si BMRI ini diambil lagi ya sama si porennya. Ada si AKDX, CRX sudah masuk kembali di BMRI walaupun ada istilahnya loncat kodok ke bawah. Cuman ternyata si RX lah yang nahan lumayan teman-teman, 3,7 ribu, tapi sekitar 2 miliar. Tapi yang paling banyak itu si AK sama si DX ya. Si BK keluar, EU keluar. Tapi kalau RX sudah masuk petanda baik ya teman-teman ya. Ini juga terlihat jelas per hari ini kelebihan ya, net buy 33,2 miliar. Terus bandar lokal juga sudah mulai masuk teman-teman ya. Walaupun di sini diambil sama sama teman-teman kita, cuman di sini ternyata bandar lokal sudah mulai masuk sekitar 46.000 lot ya. Bisa jadi ini nempelnya di si CP atau nggak si DX, teman DX lokal ya. Kalau teman-teman kita, saya pikir kalau teman-teman kita kayak XL, YP atau XC atau NI teman-teman ya, atau RO menjadi retail yang bisa nampung, bisa jadi aja teman-teman ya. Cuman kan ini karena sekarang ada penampungan daripada bandar porennya, mudah-mudahan si BMR ini bisa ditahan ya. Ada area penurunan di angka 5.340-an teman-teman untuk si BMR ini ya. Tinggal satu garis lagi, sama seperti BB tinggal satu garis. Mudah-mudahan itulah terakhir teman-teman ya, biar ada pantauan. Tahu kenapa ini si poren belum ngambil secara signifikan ya untuk sampai bulan ini tanggal 13 ya. Apa pada liburan terus teman-teman. Ini cenderung harus kompak teman-teman. Kalau pingin hijau harus kompak antara bandar lokal dan harus kompak ya, terusan ngambil ya. Lanjut, ada ISAP teman-teman ya. ISAP katanya, bukan ISAP kali ya, bukan ISAP. Tunggu sebentar. Oh betul teman, ISAP ya. ISAP ini turun lagi teman, open ARA ya, ARB. Tapi diambil sama teman-teman kita ya, di HK semua ya, bagus di HK semua teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk ISAP ini walaupun ada pembuangan tapi masih sedikit teman-teman untuk si ISAP ini. Jadi kemungkinan turun sih bisa sampai ke angka 13 teman-teman ya. Mudah-mudahan 13 di stop ya. Sebenarnya ini area penurunan semua teman-teman nih. Kalau bandarnya mau sebenarnya area penurunan, mudah-mudahan sih tidak ditahan di MA10-nya ya. Kalau dia ditahan MA10 berarti masih ada kecenderungan up. Cuman kalau sudah lewati MA10 ya mudah-mudahan sih dipantulkan di angka 11-nya gitu, karena di angka sini malahan teman-teman nih, di angka 9 aja menjadi area penurunannya. Ini semuanya penurunan teman, karena open gap semua ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Tetapi kabar baiknya apa coba? Si bandar poren itu, si bandarnya belum keluar teman-teman. Perhatikan bandarnya belum keluar. Hanya keluar sedikit aja per hari ini ya, untuk koreksi bagus teman-teman. Jadi kalau ada kenaikan yang sangat signifikan teman-teman sampai ke 70%, 80%, 100%, dia belum koreksi, hati-hati, dia bisa kena UMA ya. Tapi kalau dia koreksi artinya baik teman-teman, dia untuk menurunkan tempo dulu, dilandaikan dulu, baru naik lagi, itu akan lebih baik lagi. Nah terdeteksi si ISAP ini baru hanya pembuangan, betul harus ada pembuangan dulu sebentar untuk menahan agar jangan lajunya jangan terlalu prosesif banget gitu untuk naik ke atas gitu, agresif banget untuk naik ke atas gitu kan. Nah tadi karena suspend teman-teman sendiri nanti yang kelimpungan, mau dijual, akhirnya kan si bandar memanfaatkan itu nantinya teman-teman. Oke. Jadi si ISAP ini masih bagus teman-teman untuk ambilannya ya. Jadi akumulasinya masih bagus untuk si ISAP. Lanjut, ada INTP karena longsor terus. Nah, ini tahanan yang saya tahankan ternyata sudah ditembus teman-teman ya. Sudah ditembus, kita lihat penurunannya sudah berapa persen. Pas 20% ya, mudah-mudahan di sini ada pantulan teman-teman ya. Pas 20%, mudah-mudahan ada pantulan. Nah hari ini itu walaupun bandar lokal terus ngebuang, ternyata poren terus ngambil. Jadi pembuangan daripada bandar lokal itu diambil sama poren teman-teman ya. Jadi bagus teman-teman ya. Jadi bandar poren itu kadang-kadang nampung teman-teman ya. Ada DP, ZP, KI walaupun emitennya walaupun yang ambilnya tidak terlalu bagus ya untuk si bandar porennya, tetapi ada tanda di akumulasi teman-teman. Perhatikan per hari ini tidak bagus untuk paling si BK cuma 5 gitu kan. Kalau yang ambil CU teman-teman mungkin itu akan baik teman-teman. Kalau ini kan kita cek deh dari tanggal 17 Desember dulu, kita cek dulu teman. 17 Desember ini yang digoyang
Ada si AK, TP, KZ, RX. Oh, RX sudah masuk, bagus. Berarti kalau secara keseluruhan bagus, cuman per hari ini doang yang kurang baik untuk pengambilannya ya. Kita cek, harusnya sih ada pantulan teman, per hari ini harusnya ada pantulan ya, tanda-tanda kenaikan ada nih. Sekarang udah sekitar 20% ya. Kita cek ke bawah ada nggak? Nah, ada di 5.400 teman, jauh banget ya. Apa mau ke angka 30%-in teman-teman ya? Harusnya sih 20%, harusnya secara apa namanya? 26% teman-teman. Harusnya sih sini ada pantulan ya teman-teman. Tunggu aja EMA 10-nya teman-teman ya. Ini masih menuju ke bawah. Mudah-mudahan besok si bandar lokal juga akumulasi lagi. Soalnya ini pembentuknya bandar lokal. Kalau bandar lokal pingin naik ya naik, kalau pingin turun ya turun. Perhatikan teman-teman nih ya. Karena si bandar lokal cenderung dia melihat siapa yang nampung gitu teman. Ternyata di tampung ada beberapa broker yang lumayan juga ya. Selain daripada retail, tapi di bandar luar, ingat bandar luar daripada INTP sudah ngambil KI, YP, ya saja si KI teman, si KI sama si Oda adalah bandar luar yang istilahnya mampu menampung pergerakan daripada bandar lokal untuk si NTP ini. Ditambah untuk foreign sudah nampung ya, mudah-mudahan sih bisa lah ada perlawanan teman-teman ya. Oke, untuk INTP seperti itu. Ada Pani, kita lihat Pani katanya longsor, berapa persen longsornya teman-teman? Udah dikit lagi ya. Dikit lagi ke targetnya teman-teman. Pani longsornya 6%, nah baru 6% teman-teman. Belum 30% teman-teman. Ini Pani sebenarnya perhatikan teman-teman, ini adalah area kenaikan. Nah, kita kalau kita besarkan teman-teman perhatikan ya. Nah, ini tanda-tanda kenaikan sudah ada teman-teman. Jadi kalau dia diturunin wajar teman-teman ya. Digigit lagi di 19.000 teman-teman ya. Kalau turun lagi nggak jadi masalah lah teman-teman. Bisa ke area ke 1.500, tapi jangan ke 1.500 dah. Dikit aja sini nih, kalau digedein ketahuan teman, 1.580-an ya. Mudah-mudahan ada pantulan dari sini. Kalaupun tidak ada pantulan ya kecenderungan si Pani sih cenderung di up teman-teman ya, santai aja. Si Pani itu kan saya bilang ada bandarnya teman-teman ya, bandar ada apa namanya, ada bandar, ada tokoh, ada bandar juga. Apalagi sekarang sudah ngelistingin lagi anak usahanya CBDK itu ya, baru IPO hari ini ya. Nah, walaupun istilahnya dibuang sama bandar lokal wajar, bandar lokal juga butuh duit teman-teman, ingat ya, bandar lokal juga butuh duit. Bandar foreign juga kemarin sempat ngejual tapi sekarang ngambil ya, jadi ada tukarannya, bandar lokal ngejual tapi bandar foreign masuk ya, seperti itu. Jadi ada yang nahan teman-teman. Jadi kalau ada penurunan ya wajar lah teman-teman ya. Kalau longsor itu sudah 20%, 30%, 6% barang longsor teman-teman, itu mah hanya apa namanya hanya koreksi biasa aja teman-teman ya. Si AK, si EXA, aduh brokernya kurang baik teman-teman yang nampungnya, paling ada siu sedikit banget. Si AG sama si BK, si AG juga sedikit keluar, si BK yang keluar. Tapi kalau kita gabung masih ada barangnya nggak ya? 4 Desember. Kita lihat si foreign 4 Desember ya. Masih ada si BB teman-teman sama si EU ya. Walaupun tinggal sedikit lagi, yang banyak si AK sama si KZ nih. Si BB sama si EU masih ada sih teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa nahan lagi lah, bisa ngambil lagi ya. Jangan sampai jeblos di angka 15.000 teman-teman. Kalau kecenderungan ke atas sih si Pani teman-teman bisa lah teman-teman ke 19.000 lagi ya. Nanti mungkin kalau ada koreksi-koreksi seperti ini tenang aja teman-teman, karena Pani itu ada bandarnya. Waktu juga terus berjalan, bukan hari ini aja teman-teman. Perhatikan ketika dia naik, mau naik dikit lagi diturunin lagi, naik dikit turunin lagi. Jadi kecenderungan emang seperti itu, harus ada lika-likunya biar ada seninya teman-teman. Jadi jangan pengen naik terus ya di saham itu. Jadi teman-teman udah tahu, oh ini koreksi, oh ini hanya biasa, koreksi biasa. Oh aduh udah lewat ini nih, udah lewat supportnya. Nah mungkin itu teman-teman sudah mau melakukan lagi yang namanya planning lagi. Oke, udah sampai sini contoh gitu ya. Saya akan average lagi nanti di angka buat contohnya berapa nih. Contoh ini sekitar 17%, berarti 20%. Nah di angka sini nih, di angka 14.000 lah, 14.300an saya akan average contohnya gitu ya. Tapi saya akan nunggu MA 11 di bawah candle. Nah seperti itu teman-teman, mungkin itu adalah sebagai pada rencana teman-teman, karena setiap trading itu harus punya rencana, tidak boleh tidak punya rencana.
baik rencana naik take profit, walaupun cut loss, walaupun nanti ada lagi yang untuk average. Teman-teman nanti bisa melakukan perencanaan teman-teman ya. Oke, untuk Pani seperti itu. Kita lihat CPRO. CPRO belum ada tanda-tanda akan di up teman-teman ya. YSDH juga cuma ngambil 1000 doang. SQ teman kita yang banyak ngambil. Tapi teman-teman ini nih smart money, saya masih penasaran di smart money. Kenapa nih smart money sudah ngambil banyak tetapi belum di up juga. Nah, itu menjadi penasaran saya teman-teman. Dan si bandar lokal juga ada pengambilan, cuma dia ngebuang dikit-dikit, artinya nahan teman-teman ya. Apakah untuk menahan supaya tidak kena FCA ataupun yang lainnya, saya tidak paham gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu teman-teman, karena si bandar lokal juga sudah ngambil. Walaupun ada pembuangan sedikit-sedikit aja untuk menahan aja. Si bandar Foreign sempat keluar, sempat itu dia tidak ngambil lagi ya. Si bandar Foreign berarti tidak ngambil lagi pas terakhir ngejual tanggal 11 Desember. Nah, untuk hari ini itu tanggal 1 Januari kita cek untuk negonya ada enggak. Untuk nego juga tidak terlalu besar. Untuk tunai tidak ada ya, tunai tidak ada. Jadi kecenderungan kita nunggu konfirmasi aja teman-teman, karena si bandar lokal juga belum melakukan lagi akumulasi. Terus hanya menahan aja, yang ambil juga teman-teman kita semua. Terus untuk smart money ini mungkin teman-teman kita masuk ke bagian dari smart money-nya. Kita tunggu aja smart money yang paling tingginya teman-teman, nanti kita kabarin deh. Ya, kalau sudah ada yang tertinggi biasanya suka di up teman-teman. Jarak berapa 1 bulan langsung di up ya, lumayan kali 54 atau kali 55 teman-teman untuk CPRO. Kali ini harga bajar juga udah meningkat teman, bagus ya. Oke, CPRO seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada MPOW. Nah teman-teman, untuk MPOW ini target yang sudah target tanggal 28 ya bulan 9 sudah tercapai ya. Kita tulis dulu tercapai tanggal 13 ya, 01. Ini buat itu apa namanya, buat historis teman-teman ya. Kita hapus dulu ya biar nggak ribet kenaikannya. Jadi si kepala merah teman-teman bekerja dengan baik ya. Terus satu lagi teman-teman di angka 122-nya, 123, 122 lah, satu lagi di sini ya. Mudah-mudahan bisa nembus. Apakah ke atasnya ada? Ada di 147, tapi jangan jauh-jauh dulu lah, sini aja sudah cukup teman-teman ya. Nah, untuk hari ini ternyata bandar Foreign bandar lokal akumulasi. Jadi berarti di sini yang berkuasa adalah bandar lokal ya. Nah, domestiknya itu ada si XA, YP, YU, sama si BQ, sama si AG. Ini broker bagus. Dan teman-teman kita sudah banyak yang bersyukur teman-teman dengan kenaikannya, sudah take profit. Artinya bersyukurlah orang-orang yang merasa cukup teman-teman ya. Nah teman-teman, bagi yang nyangkut ya di area 123 atau 146, jangan berkecil hati karena si bandar lokal juga sudah akumulasi. Terus smart money juga belum jualannya baru 2 hari ini ya, artinya sudah keluar seperti yang smart money-nya. Nah mungkin lawannya tinggal nanti si XA nih cari cara supaya lawan bisa masuk lagi dengan cara ini anak-anak scalping dipanggil teman-teman. Kalau anak-anak scalping sudah dipanggil XL sama YP, bisa jadi ini bisa up lagi teman-teman. Kecuali kalau si bandar banyak yang nunggu di sebelah, jangan sampai nunggu sebelah kiri aja teman-teman ya. Kalau teman-teman kita banyak yang nunggu sebelah kiri, bisa jadi langsung dihajar sama si bandar. Jadi lebih baik kalau mau masuk hajar kanan aja teman-teman, hajar kanan aja. Jangan sampai teman-teman nunggu di sebelah kiri. Kalau nunggu sebelah kiri pasti dihajar sama si bandarnya. Karena pasangan bandar itu teman-teman sudah tahu sendiri ya, bahwa pasangan bandarnya itu dia sudah ngukur teman-teman, sudah ngukur berapa besaran sebelah kiri, berapa besaran sebelah kanan. Berarti kalau di sebelah kanan kita hajar, artinya oke, kita lanjut untuk istilah perjuangan sampai ke atas gitu kan. Tapi kalau sudah ditahan sebelah kiri sama duit, udah keenakan teman-teman bandar, udah enak tuh, kapan lagi dapat duit cepat gitu, langsung beres, jualan beres, udah teman-teman tinggal akumulasi lagi ya. Tetap walaupun ada kenaikan sudah tercapai, tapi di sini ada penurunan teman-teman di angka 84, maka berhati-hatilah teman-teman ya. Makanya ambil secukupnya teman-teman untuk di bursa ini ya.
Oke teman-teman, untuk MPAL seperti itu, bandar lokal sudah akumulasi, bukan akumulasi, maaf, harganya teman kita sudah bagus pada keluar. Jadi yang makan ini bukan dari teman-teman kita. Teman-teman kita banyak keluar, terutama Smart Money sudah keluar. Mudah-mudahan si bandar ini bisa menaikkan harga lagi dan bisa memanggil anak-anak scalping teman-teman, terutama YP sama XL ya untuk anak scalping. Lanjut, ada Ratu. Ini Ratu kenapa? Oh, nanyain apakah akan ARA lagi katanya. Kita lihat deh. Ratu ini udah 4 hari teman-teman. 4 kali udah cukup lah, 4 kali teman-teman ya. Ini waktunya koreksi lah teman-teman ya. Jangan sampai kalau sampai ke 5 kali mau kemana tuh. Ya teman-teman, walaupun ini si Ratu ini 4 kali ARA, cuman kalau kita cek dari tanggal 8 Januari kita cek ya. Ternyata 8 Januarinya itu siapa nih, siapa? Januari ada CP YB masuk, jadi bagus teman-teman. Apakah ada kemungkinan di up? Ada teman-teman, cuman ya lebih baik koreksi lah gitu teman-teman ya. Cuma teman-teman kalau mau ngambil ya silahkan aja gitu, karena yang nguasain juga sekarang bandar lokal dikuasain. Ini juga baru 45,151 hanya berkotak di situ aja kok ya, tidak terlalu banyak pembuangannya. Tuh teman-teman, baru sedikit yang dikeluarin lagi ya, baru 45.000 lot dari 5 juta, artinya masih banyak kesempatan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tunggu koreksi, kalau mau ngambil tunggu koreksi aja, kamu scalping ya silahkan aja kalau bisa, atau karena ini arah-arah ini nggak bakalan bisa apa namanya ngambil barang gitu kan secara cepat, harus ngantri gitu kan. Jadi lebih baik dia koreksi, dikasih kok kesempatan teman-teman ya, dikasih kesempatan untuk beli seperti halnya kemarin waktu ADI kan, dikasih kesempatan untuk beli ya. Tapi jangan sampai FOMO teman-teman ketika beli ya, sampai tunggu aja koreksi sewajarnya. Nanti teman-teman lihatin aja si bandar lokalnya jual lagi atau enggak. Maksudnya ini baru kejual 45.000, jadi kesempatan diarahkan kembali itu ada teman-teman. Jadi lebih baik teman-teman nanti tunggu koreksi aja kalau untuk si Ratu ini, karena kesempatan di up-nya ada lagi. Oke teman-teman, untuk Ratu seperti itu. Sebentar teman-teman, tadi MPAU saya salah itu kayaknya. Saya cek dulu ya, sebentar. MPAU ini belum saya cek teman-teman. Tanggal, iya belum saya cek teman. Sorry ya. Oh pasti benar teman-teman, masih si XL yang keluar, si XA. Betul ini si XA yang memaaf harga teman-teman ya. Si XA ini tumben di sini ya jualan ya. Kalau nge-poin suka dibikin sengsara retail teman si X. Tapi kalau di bandar sebuah emiten dia bagus juga teman-teman, bisa memaaf harga sampai harga tinggi ya. Tanggal 13-nya coba lihat ya, masih teman-teman. Oke, cukup ya si MPAU seperti itu, seperti yang tadi saya bicarakan. Lanjut, ada ADMR. Tunggu sebentar nih saya baca. ADMR hanya minta updateannya aja teman. Oke, kita lihat. Kita gedein dikit ya, ada kesempatan. Cuma kasih doang teman satu ya. Oke. Jadi untuk ADMR masih seperti kemarin bandar Poren, bandar Poren masih akumulasi, cuman per hari ini dia ngebuang dikit banget ya. Tapi kita lihat deh siapa yang ngebuangnya. Si BK teman ngebuang ya. Si AK ngambil cuma sedikit ya. Jadi terus di sini siapa yang ngambil domestiknya? Oh teman-teman kita pada ngambil teman-teman ya. Nah teman-teman kalau sudah 3 hari udah sideways, mudah-mudahan bisa ditahan di sini ya. Nggak usah jauh-jauh lagi lah gitu ya turunnya. Penurunan 25%. Ini penurunan berapa persen? Baru 14%. Wah bisa ke angka 92 tuh. 9 berapa nih? Bisa ke 960 teman-teman, tapi jangan segitulah. Ini MA10 nya lagi berada di atas candle, jadi lagi menuju ke bawah. Harap hati-hati aja teman-teman, walaupun ada pendapuran akumulasi banyak, tapi tetap kalau si bandar lokal terus jualan, maka kita tetap harus hati-hati. Tunggu aja MA10 di bawah candle teman-teman ya. Ada penurunan bisa sampai ke angka 919 teman-teman ya. Cuman kita juga harus waspada juga. Nanti tunggu aja MA10 di bawah candle dan MA10 lagi menuju ke atas. Ingat, MA10 di bawah candle dan MA10 lagi menuju ke atas. Kalau kita perhatikan dari ke sekitar 30% harusnya ada pantulan teman, harusnya ada pantulan.
bisa jadi ke angka berapa ini pantulannya, 1110-an lah teman-teman ya. Karena si Bandapora juga sudah akumulasi lagi untuk ADMR seperti itu ya. Oke teman-teman, ADMR masih bagus teman-teman untuk isiannya, cuman lagi turunnya sama barang lokal lagi jualan. Ada Hill, ada Hill. Oh, Hill itu katanya terus diakumulasi tapi tidak ada yang minat teman-teman ya. Siapa tuh dia udah tinggi teman-teman. Kita cek deh Hillcon. Terbawahnya 111 ya. Ini teman-teman kenapa seperti ini? Perhatikan teman-teman nih. Perhatikan dari bid dan offernya. Ya, kenapa tidak ada yang minat teman-teman? Nih, bid dan offernya tipis teman-teman ya. Bid dan offernya tipis teman-teman ya. Tidak terlalu lihat sampai si arah sini ya. Nah, kenapa tidak ada yang seperti ini teman-teman? Tidak, kenapa begini teman-teman Hill itu ya. Terus posisinya sekarang lagi di tengah teman-teman ya, di tengah. Bisa aja di up teman-teman karena si bandar lokal juga sudah akumulasi terus-terusan teman-teman ya. Ini cenderungannya ini baru di itu ya, baru dibahas ini ya. Nah teman-teman, ini area penurunannya di angka 2100. Sudah cakep sih ini teman-teman nih. Kita cek dulu deh. Ada gap di area sih teman-teman, di area 2500. Kita dain dikit. Lagi menuju ke bawah, cuman ini terus diakumulasi sama si bandar lokal ya. Tapi tidak terlalu tipis banget sih, 300 ya, 300 200 ya, cenderung dijagain sama teman-teman ini. Ini lagi di harga tinggi, lagi di harga wajarnya teman-teman ya. Ini ada bandarnya teman-teman, ada bandarnya. Jadi walaupun teman-teman istilahnya bisa ke atas lagi, cuma jangan terlalu tinggi ya. Bisa jadi ke arah sini aja 2700, paling tinggi 2700 lah. Udah cukup. Saya juga saya pikir ke 2500 bisa naik lagi teman-teman ya. Tapi ini si kepala kembar nih, hati-hati ya. Ini sudah si kepala kembar, artinya kepala kembar adalah area untuk penurunan biasanya ya. Mudah-mudahan sih tidak turun jauh-jauh ya. Tidak turun jauh-jauh, mungkin bisa ke area 2300 lah turunnya, jangan jauh-jauh ya. Tapi 2 dari 3, ingat ya, 2 dari 3 artinya 2 naik, 3 turun. Tapi ini si bandar lokal jadi akumulasi lagi. Biarin aja teman-teman, pinginnya seperti ini. Jadi ada koreksi nanti juga istilah naik teman-teman. Ini gimana bandarnya teman-teman? Kalau ini kan LG bandarnya bagus teman-teman, si LG ini. LG sudah ngambil lagi untuk lokal apa foreign dia? Di domestik ya bagus teman-teman. Ya. Bagus, soalnya si foreign lagi jualan, si LG yang masuk. Bagus berarti teman-teman ya. Bisa di up ini teman-teman karena ini lagi uptrend, masih masa uptrend. MA10, cuman MA10-nya aja masih berada di antara candle. Cuma secara MA 200-nya juga udah mulai di bawah. Cuman tinggal nunggu SIM MA 20-nya aja nih di bawah candle lagi. Mungkin bisa di up karena si barang lokal terus akumulasi. Target bisa ke angka 2500 ini ya. Cuman area penurunan saya di sini tidak melihat, teman-teman. Berarti sini bagus ya. Cuman di sini doang teman-teman saya melihat di angka 2100 nih. Jadi suatu saat dia akan ke sini karena berdasarkan sejarahnya ketika disuruh naik tinggi langsung dijebloskan teman-teman. Dia juga udah dari kenaikan tertingginya, tapi sudah mulai di up. Nah ini tanda-tanda kenaikan teman-teman, karena si barang lokal juga sudah mulai akumulasi dengan baik. Orang juga sebenarnya masih ada di dalam, cuma tinggal sedikit lagi gitu ya. Kemarin sempat ngambil 2 hari 3 hari ya, serang keluar. Nah mudah-mudahan si poin bisa up lah teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Hill seperti itu ya. Bukan tidak ada yang menit, mungkin teman-teman ini kurang ini aja teman-teman, kurang apa namanya, kurang liquid mungkin ya. Enggak, kurang liquid dah kadang-kadang seperti perhatikan ini seperti yang dijagain sama bandarnya teman-teman. Ini dijagain teman sama bandarnya ini. Jadi ini walaupun ke bawah nanti bisa up lagi ke atas karena berdasarkan sejarahnya seperti itu. Ketika dua ke bawahin lagi, nanti ke atasin lagi, ke bawahin ke atasin lagi. Jadi teman-teman ini cukup di sini standarnya di sini bisa up teman-teman ya. Bisa up teman-teman ya, bisa ke angka 2500-an untuk Hill ya. Tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya. Terus ada Harum Mewangi. Ini udah berapa apa namanya?
Tunggu sebentar ya. Harum belum bisa dibuka teman-teman ya. Kita cek ke yang lain juga. Jangan-jangan koneksi internet saya ini. LPKR. Nah, LPKR bisa dibuka. Nanti kita cek untuk habis LPKR kita harum lagi ya. Baik, LPKR tanda penurunannya sudah dijemput teman-teman ini ya. Kita hapus dulu. Ada lagi tanda penurunan di angka 88 sama di angka 86-nya. Ini apakah besok ada tanda kenaikan? Ya ini teman-teman nih, bukan besok ya. Suatu saat dia akan ke angka 96, suatu saat dia akan ke 102 ya teman-teman. Suatu saat target ke satu saya di tanggal 17 bulan 11 belum kesentuh juga 155. Sekarang lagi ada penurunan dulu, tapi ingat dalam masa penurunan ini ternyata bandar lokal terus akumulasi, walaupun ada pembuangan hari ini tapi sedikit, tapi pengambilan lebih banyak teman-teman untuk si LPKR ini. Terus Poren terus ngambil teman-teman ya, dalam keadaan di tinggi ataupun dalam keadaan rendah dia terus ngambil. Cuman beberapa hari ini dia ada pembuangan wajar lah teman-teman. Mungkin average-nya sudah sampai, ada beberapa emiten yang average sudah sampai, ataupun yang di bawah mungkin ketika di bawah di sini ngambil sudah bisa jualan teman-teman ya. Mungkin untuk menurunkan tensi dulu biar ngambil lebih bawahnya lebih enak. Karena secara keseluruhan sih masih dalam posisi si bandar lokal ataupun masih ada di dalam teman-teman ya. Walaupun sekarang ada pembuangan tapi cenderung pengambilan lagi masa downtrend teman-teman ya. Perhatikan aja nanti penurunannya di angka 88 sama di angka 86-nya ya. Terus di angka 82 yang terendahnya ada di angka 74. Yang mudah-mudahan sih dia ditahan di angka 88 biar dia punya step teman-teman. Step pantulan bisa ke atas teman-teman ya. Kalau sudah ada pantulannya. Berapa persen ini? 12. Cukup 20% di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan sebagai garis support di sini ya 20% ya. Untuk penurunannya bisa suka ada pantulannya. Ini sebenarnya lagi bahasa downtrend. Dia tidak pernah bisa melewati harga tertinggi sebelumnya ya. Perhatikan ya. Tidak boleh ada kenaikan, nanti mungkin setelah turun bisa ke arah sini aja ke arah 95. Itu manfaatin aja ketika di bawah ya teman-teman. Tapi secara pungutan bandar lokal dan Poren terus mungut teman-teman untuk LPKR ini. Jadi harap bersabar aja. Ya jangan sampai wah turun mulu ya, iya belinya di atas soalnya. Coba kalau belinya di bawah. Nanti kalau mau average teman-teman MA10-nya di bawah candle model gini nih. Contoh kami teman-teman ngambil di atas di pucuk di sini ya. Nah, average kan bisa di area 20%, saya bilang kan 20% itu kan. Nah, berarti bisa ngambil di area sini. Nah, udah cukup ngambil di sini teman-teman. Ngambil di sini kan. Satu kali berarti average di sini sekitar harga sini 114. Nanti habis ini teman-teman ukur lagi sudah berapa persen, nanti tunggu lagi MA10-nya di bawah candle lagi. Mungkin itu menjadi area average-nya buat teman-teman ya. Biasa kalau saya average seperti itu kalau saya beli di atas gitu kan. Tapi kalau teman-teman ya saya pikir saya jangan sampai beli di atas lagi lah teman-teman ya. Upayakan beli di bawah lagi. Kalau udah di bawah walaupun turun di 20%, 30%, average sekali aja bisa langsung kejemput kalau di bawah teman-teman ya. Kita lihat LPKR posisinya. Wah, LPKR masih rendah teman-teman ya. Artinya masih bawah banget harganya, apalagi sekarang sedang diambil teman. Wah, ini bisa bagus teman, harga ke atasnya ya 141 bisa kejemput. Nah, mudah-mudahan setahun ini kejemput ya LPKR. Karena lagi turun banget teman-teman, lagi di bawah banget dan lagi menuju ke atas ya. Perhatikan ya, lagi menuju ke atas. Ada koreksi sedikit ya wajar lah teman-teman ya. Mereka juga butuh jualan untuk ngambil barang lebih bawah lagi ya. Lanjut. Pani udah ya. Harum. Pani udah ya, udah. Ini harum belum bisa kebuka juga teman-teman ya, harum ya. Harap bersabar aja ya. Kita menunggu, mungkin kalau harum gak kebuka berarti kita tunggu deh di video berikutnya ya. Karena harum belum kebuka, jadi kita akan tunggu lagi harum kita coret dulu ya. Tapi karena nggak kebuka teman-teman ya, tuh gimana dong nggak kebuka ya. Kadang-kadang suka macet begini teman-teman nih, lagi diperbaiki kali si harumnya nih. Ada Apia ya, lihat Apia. Nah, Apia semua tanda penurunannya terlampaui dengan baik ya.
1 2 pas di penurunan ketiganya ya teman-teman ya. Nah mudah-mudahan disinilah mungkin kita jangan hapus dulu sama belum ketembus ya, kalau yang 1 doang ketembus. Nah teman-teman kalau sudah begini bagaimana yang namanya saham? Saya bilang teman, kalau nggak kenaik ya turun gitu kan. Nah makanya lagi turun ya biarin aja, waktu di sini juga santai kan, makanya teman harus santai ya, jangan sampai teman-teman wah turun nih. Nah teman-teman kalau yang istilah baru 7%, teman-teman kalau yang bersyukur itu ya udahlah, ini mau downtrend contohnya gitu kan, area penurunan pertama sudah dilewati, ya udah saya take profit dulu gitu kan. Bisa jadi seperti itu teman-teman kalau yang pandai bersyukur gitu teman-teman. Tapi kalau yang pandai bersabar, oke. Yang pandai bersabar nih, ada yang pandai bersyukur, ada yang pandai bersabar ya. Kalau bersabar oke, turun biasa kok gitu kan. Istilahnya kalau turun gini ya biasa lah, mereka juga harus take profit. Si bandar lokal, si Pak juga harus take profit karena kemarin sudah naikin. Apalagi si bandar lokal ya wajar. Kenapa dia harus take profit? Karena harus dapat duit, teman-teman harus dapat duit. Ya kalau nggak dapat duit, dari mana dia bisa menahannya atau makan lagi barang dari teman-teman kita gitu kan. Nah kebetulan kata si Apia ini bandar lokalnya, kemarin saya yang makan barang daripada teman-teman. Nah sekarang teman-teman nunggu sebelah kiri, ya udah dihajar sama dia teman-teman. Makanya saya bilang teman-teman lebih baik kalau mengikuti nih hajar kanan aja, jangan sampai nunggu sebelah kiri. Kalau nunggu sebelah kiri, karena pasangan duit sebelah kiri teman-teman kalau untuk benar sudah tahu saya pasangan contohnya duitnya cuma 1.000, ini ada 1.500, ya 500 berarti kan punya retail. Jadi hajar lah sama si sama si bandarnya. Begitupun wah ini tahanan sebelah kanannya milik retail semua nih. Tahanannya cuma 8.000, ini ada sekitar 12.000 atau sampai 20.000. Ya udah pasti lebih diturunin lagi. Biar pada kata sebelah kiri. Jadi bandar itu punya rencana teman, makanya biarin aja. Rencana bandar biarin aja. Yang penting kita tahu teman-teman, penurunannya kemana, kenaikannya kemana, kita sudah punya planning teman-teman ya. Jadi kalau ada penurunan ya udah, kita juga kemarin juga sudah saya bilang kan, hati-hati penurunannya. Dan sekarang pas penurunannya, pasti penurunannya kan belum saya cabut, biarin aja. Nanti kalau sudah terlewati baru cabut. Apakah turun lagi? Kalau secara pingin saya sih turun lagi gitu untuk menutup PR-nya, biar nanti PR-nya ke depannya tidak ada lagi PR gitu kan. Nah kalau ke depannya lagi ada PR, ya saya tidak akan menghapus ini, saya biarin aja gitu kan. Karena PR ini nanti ke depannya juga, kita kan trading bukan 1-2 hari teman-teman. Apia ini akan kita pantau selamanya gitu kan, selama belum dia listing gitu kan. Jadi teman-teman santai aja gitu kan. Kita trading bukan 1-2 hari swing gitu teman-teman. Ada penurunan, nikmatin penurunannya gitu kan. Baru turun 7% aja teman-teman harus panik, jangan. Teman-teman yang ngambil di 500 juga turun santai aja. Baru kembali April paling harga juga belum kejemput, turun lagi ya udah, nanti kalau turun ke bawah lagi ya harus saya beli lagi. Kadang-kadang kalau yang investasi seperti itu teman-teman, jadi dia tidak memikirkan turun lagi, yang penting saya punya perusahaan bagus aja gitu. Seperti teman-teman, tapi tenang teman-teman, tokohnya ini berperan baik teman-teman untuk Apia ini ya, cenderung dia suka memberikan informasi. Oke. Jadi untuk Apia ini walaupun istilahnya ada pembuangan dari bandar-bandar lokal, tapi bandar lokalnya cenderung ambil, artinya koreksi, tapi koreksinya agak dalam dikit, nggak jadi masalah. Poren semenjak kemarin ngambil, saya pikir wah Apia ini terus yang saya bilang sama, ternyata Poren juga butuh yang namanya duit teman-teman ya. Makanya dia jualan dulu ya. Yang ngebuang si RX teman-teman, RX jualan lagi ya. ZP, AK, YP, BK tapi yang masuk, tapi tidak terlalu banyak untuk si BK ya. Sejantung si RX ini yang buang aja lah, tembiarin aja teman-teman, karena pinginnya seperti itu ya udah. Itu kan nanti juga masuk lagi kok si porennya. Oke teman-teman, untuk Apia seperti itu ya, santai aja, penurunannya sudah dilewati dan pas banget di turunan keduanya. Jadi kita harus punya planning apakah teman-teman akan average atau teman-teman hanya dibiarkan aja karena baru 7% penurunannya. Kalau dari sini 7%, dia santai aja teman-teman. Ya kalau yang punya Apia santai aja kok, perusahaan baik kok kalau secara fundamental baik. Ya kalau lagi dijual ya biarin aja dijual sama Poren juga, Poren masuk lagi gitu aja. Terus seperti halnya bandar lokal, jualan akhirnya diambil lagi sama bandar lokal. Sekarang jualnya kan wajar, kemarin aja jualan dia santai aja. Terus kemarin dia beli juga teman-teman sudah wah beli kan, pada asik kan, ternyata dijual lagi, ya biarkan seperti itu teman-teman. Kalau tidak ada turun sama naiknya, tidak ada seninya teman-teman untuk saham itu ya. Oke teman-teman, lanjut ada PSAB.
PSAB, kita lihat PSAB. Kenaikannya sudah tersentuh lagi teman-teman, itu belum, yang keduanya belum ya, belum melewati, saya biarin aja ya, karena belum melewati. Nah ini yang perhatikan teman-teman, untuk penurunan PSAB ternyata lagi dibuang terus sama bandar lokal ya. Bandar cenderung dia ngambil banyak, buang sedikit sih. Jadi bandar lokal ngebuang, bandar foreign masuk. Cuman per hari ini emang si bandar foreignnya banyak yang keluarnya ya. Cuman banyak keluar juga si CC teman-teman yang ngambil. Nah itu pertanda baik teman-teman ya. CC ngambil 35, jual 892, artinya masih banyak barangnya. Fix lah teman-teman, PSAB ini bisa lah ke atas ya. Tadi aja sudah ke atas teman-teman, cuma dia turun lagi ya, biarin aja. Tadi saya bilang aduh ini kalau ada yang nanyain mau saya cabut nih area kenaikannya, belum di apa namanya malah diturunin lagi teman, kan ya. Tuh pas banget kan di area kenaikannya kan. Nah pas banget kan di area kenaikannya kan, pas banget kalau kita partai. Nah tuh kan pas banget kan kalau kita pas-pasin. Nah pas banget kan tuh. Tadi nggak saya cabut kan karena masih dalam posisi dia nempel. Nah hati-hati teman-teman, ini juga nih, ini area penurunan teman-teman ya. Kalau kita gedein ketahuan kan dia tidak rapat kan. Oh kan masih ada gap kan. Nah hati-hati teman-teman, itu bisa naik kan. Tapi kalau dia tek tok masih MA10 masih ke atas, kecenderungan ke atasnya ada. Karena si bandar si CC sudah masuk, bukan masuk, dia ngambil lagi cuma jualan sedikit teman-teman ya. Walaupun di sini terlihat si pengeluaran, tapi si CC masuk, pertanda baik teman-teman ya. Walaupun dibuang sama bandar lokal, tapi CC sanggup untuk memaaf harga. Jadi kecenderungan ke atas ke 309 nya baiklah, bisalah teman-teman ya. Walaupun ini sebenarnya secara harga wajar sudah jauh banget gitu kan, 105 gitu kan. Cuma kalau bandarnya pingin ke atas ya silahkan aja, tidak ada yang memaksa kan. Oke teman-teman, untuk PSAB walaupun ada pembuangan, ini bandar lokal cenderung ngebuang. Jadi kita akan tunggu bandar lokal lagi ngambil lagi. Karena kalau bandar lokal sudah ngambil lagi, perhatikan ya, langsung bang ke atas, bisa 3 kali kenaikan yang signifikan teman. Kita tunggu itu aja, karena apalagi ini penurunnya sudah melebihi yang kemarin ya. Jadi kenaikannya bisa sampai enak teman-teman, bang naiknya itu seru lah teman-teman. Pokoknya kalau sudah naik, perhatikan teman-teman, ketika si bandarnya mempermainkan harga, lihat tembus, naik lagi tembus, bang ke atas. Nah kita nunggu begitunya teman-teman ya, tunggu dipermainkan dulu nih MA10 nya sama MA20 nya, biar beradu dulu nih, nanti tang bang ke atas. Kadang-kadang dibawa ke bawah dulu, nyelam dulu, bisa sampai ke angka 200 dulu teman-teman. Nanti habis itu bang. Nah jadi seninya di saham itu seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun ada pembuangan, biarin aja, karena bandarnya ada, tenang aja. Kalau bandarnya ada di PSAB ini ya cenderung santai aja. Walaupun nyangkut di atas masih bisa kejemput kok teman-teman PSAB ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk Harum mungkin kita akan kita akan ulas di video berikutnya ya. Sekian dan terima kasih, ciao.